Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam bab ini ada 3 subbab. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Akan tetapi, tahukah kalian apa peranan atau fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengapa Pancasila menjadi begitu penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Apa sesungguhnya Pancasila itu? Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak, dan sebagainya. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Karena itu, Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, mengapa Indonesia mesti menentukan dasar dan ideologi negara? Mengapa negara membutuhkan dasar dan ideologi? Apa sih peranan dasar dan ideologi bagi perjalanan hidup suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki dasar dan ideologi? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai saja membahas materi selanjutnya. Pembahasan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian Pancasila, dan yang kedua, fungsi Pancasila. Pengertian Pancasila bisa dilihat dari sejarah istilah Pancasila, pengertian secara etimologis, pengertian secara historis, pengertian secara terminologis, dan pengertian menurut para ahli. Sejarah istilah Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, asal kata panca berarti 5, sila berarti batu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang mabuk atau minum minuman keras. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal-usul kata. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca berarti 5 dan sila berarti alas, dasar atau sila berarti peraturan tentang tingkah laku yang baik. Pancasila secara etimologis mengandung makna moral yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab nilai moral itu sesuai atau tidak bergantung tempat dan situasinya. Hal tersebut yang membedakan penilaian moral bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah tentang apa yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Adapun dalam sidang tersebut ada 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia yang diakui oleh seluruh dunia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang umum untuk menentukan alat perlengkapan negara. Adapun dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas 4 alinea tersebut mencantumkan rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang Pancasila antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Noto Negoro, dan Panitia 9. Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan identitas dan landasan negara Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia dan gambaran struktural yang mewakili adat dan budaya bangsa Indonesia hingga Pancasila dapat diibaratkan sebagai sukma bagi bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. A. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. B. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. C. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. D. Sebagai perjanjian luhur. E. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. F. Sebagai satu-satunya asa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan G. Sebagai moral pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3, garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memberikan corak yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta menjadi ciri khas yang mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Akan tetapi, terdapat kemungkinan jika tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain memiliki sifat yang universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, kelima sila dari Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hal inilah yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian dari bangsa Indonesia memiliki arti yaitu Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan juga sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia dalam bersikap mental ataupun tingkah laku sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda dengan bangsa lainnya.
Pancasila juga sebagai identitas diri dari bangsa Indonesia akan terus melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya digali dari masa lampau atau dijadikan kepribadian bangsa waktu itu, akan tetapi juga diidealkan sebagai kepribadian dari bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atas Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang akhirnya dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tampak dalam rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk suatu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum atau bersama. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dan 4. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai satu-satunya asa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila sendiri adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai moral pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep-konsep berikut. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan 5. Pancasila merupakan moral pembangunan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan pembahasannya di grup ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.